Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar semuanya? Ketemu lagi barengan gue Andri Turis, Power Update Cocok Saling. Pasti bakal mereaksi video yang amazing. Mudah-mudahan sehat selalu ya. Yang pasti di bawah lindungan Allah Subhanahu wa taala dan Tuhan Yang Maha Esa ya. Oke, kembali lagi nih seperti biasa gue bakal mereaksi video yang sangat luar biasa banget. Dan ini salah satu sejarah juga, salah satu pelajaran juga untuk kita semua yang masih kita ketahui, yang belum tahu ya. Jadi tambah tahu wawasannya. Yang sudah tahu ya kita perdalam lagi ya. Jangan puas akan ilmu ya, jangan puas akan sejarah ya. Karena segala sesuatunya itu kita mulai dari sejarah. Di mana ada kejadian pasti ada sejarah, di mana ada sejarah pasti ada kejadian. Salah satunya ini adalah guru besar Sultan Iskandar Muda yang hampir terlupakan, yaitu Tengku Cikdirbe ya. Ini salah satu ulama dari Aceh ya. Aceh dan sangat luar biasa banget ya. Penasaran? Yuk kita reaksi bareng-bareng aja ya. Kita mulai 1, 2, 3. Nih makam Daeng Mansur, Tengku Cikdirbe, Daeng Mansur ya. Masya Allah. Ada peninggalan tongkatnya juga. Masya Allah. Makam Putro Sani, Putri Tengku Cikdirbe ini. Allahu Akbar, Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dimanapun Anda berada. Nah, hari ini kita mau berkunjung ke salah satu komplek makam Tengku Cikdirbe dengan gelar Daeng Mansur. Daeng Mansur. Dan hari ini kita mau sama-sama mengunjungi komplek makam beliau. Masya Allah. Gue nggak tahu kenapa ya kalau misalkan mereaksi video ini tuh memang bener-bener merinding gitu kan, karena gue juga senang banget mempelajari, mencari ilmu tentang sejarah gitu kan, bener nggak sih apa yang dikatakan orang? Misalkan contohnya salah satunya, misalkan suatu daerah tuh begini gitu kan, apa benar atau tidak? Tapi gue mencari sejarahnya dulu, benar atau tidak gitu kan. Salah satunya ini ulama-ulama Aceh yang sangat luar biasa banget, itu yang banyak banget ya, udah banyak banget ulama-ulama Aceh yang udah gue reaksi, banyak banget, boleh dilihat di playlistnya aja. Ini salah satunya sekarang ini Tengku Cikdirbe. Wow. Nah, Sobat Angler Popon, di perjalanan kita kali ini kita akan mengulas lagi sejarah Kecamatan Aceh Delima di abad ke-16 silam. Wow, Kerajaan Masya Allah. Aceh merupakan kerajaan Islam kelima yang pernah tercatat dalam sejarah sebagai kerajaan Islam terbesar di dunia. Masya Allah. Hal ini sangat tergambar jelas bahwa ulama memiliki peran yang tinggi dalam Masya menjalankan roda pemerintahan. Dalam birokrasi tradisional Aceh, ada 3 jabatan tinggi dalam pemerintahan yang sangat berperan penting. Yang pertama, Sultan, yaitu raja dalam kerajaan. Yang kedua, Ulai Balang atau Hulu Balang. Yang ketiga, ulama. Masya Allah. Nah, Sobat Angler Popon, kita sekarang mau masuk ke dalam komplek makam beliau, Tengku Cikdirbe. Yuk, sama-sama kita akan melihat. Ayo. Terus gue merinding loh. Ini bener, gue merinding loh. Ini apa? Gue sebenarnya apa ya? Cita-cita memang ke Aceh gitu kan. Pengen banget gue ke Aceh. Kalau misalkan ada rezeki gitu kan, umur panjang, gue pengen mendatangi mendatangi yang pastinya Masjid Baitur Rahman. Terus juga pengen berziarah ke makam para wali yang ada di Aceh gitu kan, aulia gitu kan. Masya Allah, ini cita-cita gue banget ini. Allahu Akbar. Ini sebenarnya kalau misalkan ada vlogging atau video vlog yang seperti ini, dia jalan-jalan, bukan jalan-jalan sih ya, wisata religi gitu kan, ke salah satu makam makam ulama yang ada di Aceh, ulama besar yang ada di Aceh itu, gue agak ngiri gitu, serius gue agak ngiri. Jadi gue terbesit di pikiran tuh, kapan ya gue bisa kesana, kesana gitu kan, berdoa gitu kan, mengirimkan Fatihah dan lain sebagainya. Masya Allah. Tengku Cikdirbe adalah gelar yang diberikan oleh masyarakat untuk Syekh Abdul Samad
As-Sagaf dari Iskandaria, Wow, Mesir. namanya Beliau datang ke Aceh untuk Abdul Syagaf. menyebarkan agama Islam dan menetap di Rebe, tepatnya di Gampong keberadaan makam beliau sekarang. Masya Gampong Allah. atau desa tempat Tengku Syek Dirbe mensiarkan agama Islam, tepat di Gampong Raya, Kecamatan Delima, Wow. Kabupaten Pidi, Provinsi Aceh. Di masa hidup beliau juga pernah mendirikan sebuah dayah yang dikenal dengan dayah Tengku Syek Dirbe. Banyak masyarakat sekitar dan dari berbagai daerah lain yang datang untuk memperdalam ilmu agama Islam dari beliau. Dari sekian banyak murid yang berguru pada beliau, ada seorang sultan yang masih muda belia, yaitu Sultan Iskandar Muda. Masya Dalam Allah. masyarakat Aceh, ulama merupakan orang yang sangat disegani karena ilmu. Garis bawah ya. Nih, dalam masyarakat Aceh, ulama adalah salah seorang yang sangat disegani. Garis bawah ya. Garis bawah. Makanya nggak aneh banget ya kenapa di Aceh itu bukannya banyak ya. Kenapa di Aceh itu ada yang namanya hukum Islam ya. Ya mungkin salah satunya yaitu ya. Masyarakat Aceh sangat mengagumi dan menghormati yang namanya ulama. Yang dimilikinya, sehingga menjadi contoh teladan dan berbagi pendapat dalam berbagai permasalahan mengenai agama. Masya Hal ini Allah. dapat kita lihat dari pengalaman-pengalaman ataupun sejarah ulama-ulama besar pada abad ke-16 seperti 16. Tengku Syek Dirbe. Dan di makam Tengku Syek Dirbe sangat banyak pendatang yang berziarah ke makam beliau. Masya Baik Allah. warga Aceh bahkan warga luar. Gue kapan Peran ya dan Allah? perjuangan di masa hidup Tengku Syek Dirbe jangan pernah kita lupakan. Dan harapan kita hari ini semoga anak cucu kita juga tahu tentang siapa Tengku Syek Dirbe dan riwayat hidupnya. Semoga selalu dalam lindungan Allah. Amin, amin ya Allah. Rabbal alamin. Dan di tempat pemakaman Tengku Syek Dirbe, menurut cerita Umi salah satu penjaga makam Tengku Syek, ada sebuah batu yang dulunya pohon melinjau. Wow. Namun sejauh ini kami tidak dapat mengutip informasi tentang terjadi batu itu. Hanya Allah Maha Tahu. Dan dalam riwayat, Tengku Syek Dirbe banyak memiliki kelebihan. Beliau pandai dalam bertani dan masyarakat Masya Allah. makmur sentosa. Bahkan di wilayah Pedir zaman itu pernah menjadi penghasil beras terbesar di Masya masa Allah. kerajaan Aceh Darussalam. Dan dalam sejarah juga tercatat, sungai yang mengalir di wilayah Rebe, beliaulah yang membukanya. Masya Allah. Sungai Allahu tersebut Akbar. terbentuk ketika Tengku Syek Dirbe melewati jalan tersebut. Beliau Aduh, ya Allah. menggunakan sebuah tongkat hingga keluarlah mata air. Masya Allah. Hingga sampai saat ini sungai tersebut masih bisa kita lihat. Masya Allah. Bahkan tongkat Tengku Syek Dirbe masih bisa kita lihat terawat dengan baik sampai sekarang. Peninggalannya. Nah, buat sobat angler Popon, setelah kita mengunjungi makam Tengku Syek Dirbe, kita akan mengunjungi juga rumah peninggalan Tengku Syek Dirbe. Masya Allah, Namun, rumahnya peninggalan. sejauh ini yang cukup disayangkan, rumah peninggalan beliau kondisinya cukup memprihatinkan. Yang seharusnya rumah itu terjaga dengan baik agar menjadi bahan edukasi anak cucu kita ke depan. Yep. Subhanallah. Ini rumahnya ini ornamen-ornamen apa namanya khas Aceh mungkin ini ya. Dikoreksi kalau salah gue ya. Ini sangat luar biasa banget. Emang kayak rumah-rumah zaman dulu kayak model kayak panggung kayak gitu kali ya. Masya Allah. Kayaknya adem banget deh kalau ke situ gue deh. Nah, sobat angler Popon, kita sekarang sudah berada di rumah dasar Tengku Syek Dirbe. Dan kita mau lihat di dalam, mungkin ada peninggalan-peninggalan yang mau kita lihat. Dan mari kita sama-sama akan melihat Ayo. peninggalan Tengku. Masya Allah, mudah-mudahan gue bisa ke sana deh langsung. Allahu Akbar. Di rumah inilah semua peninggalan Tengku Syek Dirbe tersimpan dengan baik. Ada beberapa peninggalan beliau di masa hidupnya, seperti Al-Quran, Masya tongkat,
piring, serta gelas. Namun yang akan kita lihat sekarang salah satunya yaitu tongkat. Karena dengan izin Allah, Tengku Syekh Dirbe membuka sungai dengan tongkat ini. Umi, salah satu penjaga rumah Tengku Syekh Dirbe, juga bercerita sedikit tentang riwayat Tengku Syekh Dirbe. Dan asal muasal tongkat ini adalah pemberian guru besar Tengku Syekh Dirbe. Guru besar beliau adalah Tengku Syekh Gle Melinteng. Dan makam guru besar beliau tepat di Gle Melinteng, Kemala Raya. Masya Allah, Allahu Akbar. Dalam riwayat, ketika Tengku Syekh Dirbe mengambil tongkat ini, Tengku Syekh Dirbe harus melakukan kalut atau kalwat di puncak Gle Melinteng. Setelah Tengku Syekh Dirbe melakukan kalwat, barulah membawa pulang tongkat ini pemberian dari guru besarnya ke Gampung Rebe. Nah, sejauh ini harapan saya semoga selalu bisa menjaga dan mengabadikan segala sesuatu peninggalan Tengku Syekh Dirbe. Iya, apa gimana ya? Aduh, gue nggak bisa ngomong lagi. Ini sekali lagi bikin, aduh, pengen banget gue kesana gitu ya, pengen. Soalnya banyak banget, bukannya banyak sih, ada beberapa ulama-ulama Aceh itu yang udah gue reaction gitu kan. Iya, ada sih, cari pokoknya di playlist itu yang gue inget itu ada Habib Buga, terus siapa lagi ya? Ada Tengku Ibrahim Waila, dan pokoknya ada, cari aja, cari. Itu seperti kayak panggilan jiwa gitu kan. Gue pengen banget ke sana, pengen banget ke sana sih, gue pengen banget ke Aceh gitu, salah satunya gue pengen ngerasain yang namanya menginjakan kaki gue ini di Masjid Baitur Rahman itu loh. Ya. Makanya jadi gue punya berpandangan sendiri, punya berprinsip sendiri, berpandangan sendiri ya, menilai sendiri. Ya nggak salah kalau misalkan Aceh itu dijuluki atau memiliki gelar atau punya nama Aceh itu apa namanya, Serambi Mekah. Ya karena memang ulamanya itu banyak banget. Ya salah satunya ini Tengku Syekh Dirbe ini. Masya Allah. Dan Sobat Angler Popon, jangan kemana-mana, ada satu lagi yang mau sama-sama kita kunjungi. Makam Putri Tengku Syekh Dirbe. Beliau bernama Putri Sandi Ratna Indra, atau yang lebih dikenal Putro Sani. Dari nama yang kita dengar, pastilah beliau seorang wanita yang anggun dan rupawan. Dari keluarga terpandang dan bangsawan pada masa itu. Beliau adalah istri Sultan Iskandar Muda. Masya Allah. Dan tepat di sini kita akan membuka sedikit tentang riwayat Sultan Iskandar Muda. Sultan Iskandar Muda mempunyai 4 istri. Yang pertama adalah Putro Sani, anak dari Daeng Mansur atau Tengku Syekh Dirbe. Yang kedua adalah Putro Asiyah dari Biren. Dan yang ketiga Putri Kamaliah dari Pahang. Dan yang keempat Putro Ijo dari Takengon. Dan Sultan Iskandar Muda mempunyai seorang selir dari Afrika, yaitu Putri Afrika. Begitulah sekilas tentang riwayat Sultan Iskandar Muda. Dan kita akan membuka kembali tentang di mana Sultan Iskandar Muda berkenalan dengan Putro Sani. Dan menurut penuturan dari warga setempat, asal mula Putro Sani berkenalan dengan Sultan Iskandar Muda ketika Sultan menuntut ilmu pada Tengku Syekh Dirbe. Dan disitulah hadir rasa cinta dan sayang antara Sultan dan Putro Sani. Sehingga Sultan Iskandar Muda mempersunting Putro Sani sebagai permaisurinya. Dari pernikahan Putro Sani dan Sultan Iskandar Muda inilah lahirlah seorang putri yang cantik dan rupawan. Yang selanjutnya menjadi penerus ayahnya, yaitu Ratu Safiatuddin atau Sultanah Safiatuddin dengan gelar Sri Sultanah Ratu Safiatuddin Tajul Alam Shah Johan. Panjang namanya. Itu dia riwayat singkat tentang Putro Sani dan Sultan Iskandar Muda. Nah, Sobat Angler Popon, sejauh ini saya sangat mengharapkan masukan daripada kalian dengan cara tuliskan di kolom komentar. Masya Allah. Sebelum kita kembali ke Angler Popon, kami mau mengucapkan terima kasih nih buat, terus terang aja ini, terima kasih juga buat teman-teman yang udah udah merequest ya untuk gua untuk gua mereaction Tengku Syekh Dirbe ini. Dan terima kasih juga ini buat channel Angler Popon ya. Angler Popon yang sudah
menjabarkan secara singkat gitu kan, jelas dan padat gitu kan, tentang yang namanya sejarah Tengku Cidirebe ini ya, sampai Sultan Iskandar Muda. Dan ternyata ya nggak apa namanya, nggak habis pikir gitu kan, makanya sampai kaget gitu ya, ternyata putri dari Tengku Cidirebe itu adalah istri dari Sultan Iskandar Muda. Ini gue baru tahu, serius gue baru tahu kalau masalah ini, masya Allah ya, ini luar biasa banget ini. Ini sejarah ya, sejarah kita, yang namanya sejarah itu jangan sampai kita lupakan. Sekali lagi ya, setiap ada kejadian pasti ada sejarahnya ya. Di mana ada sejarah pasti telah terjadi sesuatu yang sangat luar biasa banget ya. Fadil, salah satu putra dari RB yang telah mendampingi kami mengunjungi situs-situs bersejarah di wilayah RB. Masya Allah. Allahu Akbar. Nah, Sobat Engler Popon, itu dia perjalanan singkat kita hari ini mengunjungi salah satu makam ulama yang bergelar Dayang Mansur atau kerap disebut warga sekitar Tengku Cidirebe. Semoga apa yang sudah saya hadirkan bisa menjadi bahan edukasi untuk amin pasti kita ke depan. Terima kasih juga buat Engler Popon. Harapan saya buat Sobat Engler Popon, mohon untuk terus mendukung saya dengan cara klik tombol subscribe dan goyangkan loncengnya agar nggak ketinggalan video-video terbaru dari kita. Dan buat Sobat Engler Popon, terima kasih banyak atas waktu dan atensinya. Akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam. Ya, masya Allah. Ini keren. Serius ya. Engler Popon ini yang menceritakan lintas sejarah Aceh, masya Allah, luar biasa banget ya. Gue kadang-kadang suka terharu, suka terenyuh kalau misalkan memang mendengar atau melihat ya tentang sejarah-sejarah dari Aceh gitu, sejarah-sejarah ulama Aceh, sejarah-sejarah pokoknya yang berbau dengan Aceh. Walaupun itu kecil di ujung Sumatera, tetapi kalau menurut gue secara pribadi itu sangat luar biasa banget dan sangat berpengaruh banget ya, sangat berpengaruh banget ya. Kenapa sih gue bisa berbicara seperti itu? Everything, semuanya itu ada di yang namanya sejarah ya. Sejarah, ingat, sejarah ya. Udahlah, pokoknya seperti itulah. Yang pastinya kita semuanya ini adalah bersaudara ya, bersaudara. Oke, yang pastinya makasih banget buat semuanya ini yang udah mengikuti perjalanan reaksi gue dari awal sampai akhir. Dan jangan lupa buat lo semua yang baru aja nongol channel gue, langsung disabret dan channel biar terus tambah berkembang dan gue biar tambah semangat terus untuk mengupload video reaction yang sangat luar biasa banget dan insya Allah sangat bermanfaat untuk kalian semua ya. Dan gue Ari Turis undur pamit dari rumah kalian semua, amigos parantos. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time and bye bye. I love you.